Cakupan Tanah Suci Tahu sangat luas. Di persimpangan sekte dalam Tanah Suci dan sekte luar, ada aula depan yang didedikasikan untuk menerima pengunjung dari berbagai kekuatan besar. Secara umum, murid Tanah Suci jarang datang ke tempat ini. Tetapi hari ini, tidak hanya aula depan, tetapi bahkan platform berukuran 1000 kaki di sana, atau pegunungan dekat atau jauh, ada siluet yang tak terhitung jumlahnya. Siluet itu, sekilas, memiliki setidaknya 10.000 orang, dan setiap orang memiliki fluktuasi nafas yang kuat. Ini semua adalah murid Tanah Suci. Di alun-alun di depan aula depan, murid Tanah Suci dengan 1.000 hingga 10.000 berdiri di dalamnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, suasananya sangat tertekan. Di tengah mereka, ada platform batu besar, dan saat ini, puncak pavilion Tianya berada di platform tinggi. Mata mereka tersenyum aneh, melihat siluet di platform batu tengah. Pria itu tinggi, terengah-engah, dan samar-samar menyebarkan gelombang yang mengganggu. Dan di samping siluet tinggi ini, ada orang lain. Itu adalah penguasa Istana Sinar Cahaya Tanah Suci. Saat ini, dia tertawa di depan siluet tinggi ini, dan sesekali bergerak menuju Tanah Suci Taihao untuk memberikan petunjuk. Biarkan dia. Sebagai sinar cahaya Tuan Istana Tanah Suci, sangat menyenangkan. Jelas, orang ini adalah utusan dari kota bela diri. Meskipun, dari sudut pandang auranya, utusan dari Set. Martial City ini sedikit lebih lemah dari Dewa Pavilion Dewa Langit dan Dewa Suci Tahu. Tetapi itu bukan sinar cahaya di sekelilingnya. Penguasa Istana Tanah Suci dapat dibandingkan. Pusat kekuatan semacam ini, yang berada di antara puncak kekudusan dan perintah suci, disebut semi-kudus. Siluet tinggi itu duduk dengan tenang. Tidak ada ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Jelas, ini bukan pertama kalinya dia melihat adegan ini. Meski tidak umum mengganti Tanah Suci, tantangan ke Tanah Suci masih sering terjadi. Set. Martial City mengizinkan tantangan ini. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Set. Martial City, dan juga aturan dunia ini. Kelangsungan hidup yang terkuat. Pembangkit tenaga dihormati. Jika persaingan tidak sengit dan kejam, dan semua orang tidak ingin maju, maka ras manusia tidak akan jauh dari kehancuran. Dewa Suci Taihao muncul di aula depan. Setelah melihat utusan itu, dia mendatangi utusan Saint Martial City. Apakah dia menginginkannya atau tidak? Kurir. Yu 1000 musim gugur melengkungkan tangannya ke siluet tinggi. Meskipun basis kultivasi utusan Saint Martial City tidak setinggi dia, statusnya tidak di bawahnya. Tetapi ketika dia melihat penguasa istana di samping utusan sinar Tanah Suci, dia sedikit mengernyit, tetapi tidak berbicara. Kurir. Pavilion Tianya Tuan Ling Fei, seorang tokoh, juga datang ke platform tinggi ini. Pada saat ini, platform tinggi ini langsung menarik perhatian semua orang di sekitarnya. Yu 1000 Qiyu dan Ling Fei hanya berdiri di sana dan terlihat sangat menonjol dari masa. Di tubuh mereka, gelombang bersinar seperti air danau. Lapisan demi lapisan terlihat halo dengan mata telanjang, seolah-olah dua Tuhan berdiri di sana. Ini Sein, perbedaan dari manusia. Dan, dalam masa hidup, ada perbedaan besar antara orang suci dan makhluk fana. Anda harus tahu bahwa bahkan pembangkit tenaga listrik dari alam puncak yang mulia memiliki kehidupan tertinggi selama 800 tahun. Bahkan dengan bantuan obat spiritual yang lebih luas, itu pasti tidak akan hidup selama 1000 tahun. 1000 tahun adalah langit yang tidak dapat dilewati yang melintasi antara orang suci dan manusia. Dan melangkah ke Ordo Suci, umur akan diperpanjang hingga 3000 tahun. Inilah mengapa semua orang mendambakan Ordo Suci. Jika Anda bisa hidup, siapa yang mau mati? Tanda seru. Tanda seru. Bahkan jika Anda brilian sebelum kematian Anda, setelah Anda mati, itu hanya secangkir los. Hanya hidup yang abadi. Namun, apakah ada keabadian di dunia? Tidak ada yang tahu. Sepertinya satu-satunya yang bisa bertahan antara langit dan bumi adalah langit, di atas kepala dan tanah, di bawah kaki. Oleh karena itu, setiap orang mengejar hukum langit dan bumi. Hukum langit dan bumi benar-benar 1000. Selama Anda dapat memahaminya, Anda dapat diubah menjadi pengudusan. Itu sebabnya memurnikan hati Sage bisa disucikan. Energi di hati Sage sebenarnya adalah Law Force. Selama Anda mendapatkan Law Force, Anda bisa disucikan. Bahayanya adalah jika Anda tidak tahan Law Force, maka hanya ada jalan buntu. Dan semakin dalam Anda memahami aturannya, semakin lama Anda bisa hidup. Dikatakan bahwa ujung ekstrim dapat hidup dengan langit dan bumi untuk mencapai keabadian sejati yang tidak dapat dipadamkan. Pada saat ini, riak halo dari Taihao Holy Lord Yu 1000 musim gugur. Pavilion Tianya Pavilion Lord Ling Fei, sebenarnya, milik fluktuasi hukum mereka. 10-2 Tanah Suci, orang-orang yang mampu hidup. Sekarang, Pavilion Tianya menantang Taihao. Saya harap utusan itu akan bersaksi. Ling Fei berkata dengan hormat kepada utusan Saint Martial City. Suara itu sangat keras hingga menyebar. Bahkan orang-orang di dalam puluhan li di luar Tanah Suci dapat mendengarnya. Mengizinkan.
Utusan Set. Martial City akhirnya berbicara, dan hanya mengucapkan sepatah kata, mengumumkan bahwa Tanah Suci Taihao tidak dapat menolak, juga tidak dapat menolak tantangan perbatasan surga mutlak. Aturan tantangannya sederhana, 3 pertempuran besar. Salah satunya adalah pertempuran antara alam suci dan alam suci. Ini tampak sederhana, tetapi pada kenyataannya, itu telah mengisolasi sebagian besar kekuatan dari menantang kualifikasi Tanah Suci. Misalnya, sekte tak berbentuk selalu sama baiknya dengan pavilion Tianya. Namun, itu tidak menantang kualifikasi Tanah Suci, karena sekte tak berbentuk tidak memiliki orang suci. Kedua, alam mulia versus alam mulia. Perbandingan ini, tentu saja, adalah kekuatan tertinggi di tempat perlindungan 2 pengaruh besar. Yang ketiga, ranah kekaisaran ke ranah kekaisaran. Ini adalah kompetisi generasi muda 2 pengaruh besar, dan ini juga merupakan masa depan 2 pengaruh besar. Saudara Kuyu tiba di tempat suci lebih dulu, dan Ling Fei merasa malu. Permainan ini terlalu banyak. Tepat ketika Taihao Holy Lord Yu 1000 Qiyu hendak menunjukkan kekuatannya untuk bertarung dengan Ling Fei berbicara sambil tersenyum. Dia menyerah. Segera, jalan kebisingan terdengar di sekitar. Di antara Tanah Suci, murid itu secara alami bersorak. Hanya saja sekelompok orang dari pavilion Tianya sangat tenang, seolah-olah telah dipahami. Ling Fei mengakui tidak diragukan lagi adalah pilihan paling cerdas. Yu 1000 Qiyu Deng telah berada di alam suci selama 100 tahun, tetapi dia hanya beberapa tahun. Dan tentu saja tidak bisa menjadi lawan Yu 1000 Qiyu. Dia mengakui bahwa meskipun dia kalah dengan sangat baik. Pertempuran kedua. Pertempuran kita adalah pelayan tinggi. Ling Fei tidak putus asa karena kalah dalam permainan. Sebaliknya, dia memiliki senyum yang kuat di wajahnya dan berkata kepada Yu 1000 Qiyu. Servo. Tanda seru. Yu 1000 Qiyu, yang sebelumnya tidak memiliki fluktuasi di wajahnya, akhirnya mengalami sedikit perubahan pada saat ini. Karena pelayan ini bukan orang lain. Itu adalah ketua sekte dari sekte tanpa bentuk. Sekte tak berbentuk adalah pengaruh nomor 1 di bawah Tanah Suci daerah ini. Hal ini dapat dipertahankan pada ketinggian ini. Secara alami, kredit pelayan tinggi, yang juga mencerminkan kekuatan pelayan tinggi orang ini dari samping. Dan, di daerah ini, hamba tinggi memiliki gelar lain, orang nomor 1 di bawah Tanah Suci.